Setelah kenaikan suku bunga The Fed bertubi-tubi, ternyata inflasi di Amerika Serikat masih tinggi. Akibatnya The Fed kembali menaikkan suku bunga acuan pada September ini. BI pun mau tidak mau menaikkan suku bunga acuannya. Lalu bagaimana pergerakan pasar saham kita? Masih bisakah kita tetap optimistis? Aset apalagi yang bisa kita incar untuk dikoleksi? Berikut analisis dari Tadli Chandra, Research and Advisory, Department Head, Bank Commonwealth. Oke, sebenarnya kalau kita lihat dari level inflasi ya, sebenarnya di US itu secara gradual memang sudah ada menunjukkan penurunan. Mungkin kalau kita bilang kemarin itu sempat peaknya tertingginya sekitar di 9,1%, terus turun ke 8,5%. Terakhir ini turun ke 8,3%. Kita lihat secara gradual memang turun. Tapi ternyata dari core inflation-nya itu belum menunjukkan sinyal penurunan. Jadi dikhawatirkan bahwa ternyata inflasinya di US ataupun secara global ini masih akan bertahan di level yang cukup tinggi dalam waktu yang cukup lama. Makanya kalau kita lihat secara global masih khawatir terhadap level inflasi yang memang terpengaruh dari terutama pasar komoditas dan juga energi yang belum tentu juga bisa solve dengan segera, bisa selesai dengan segera nih, terutama di harga oil walaupun sudah mulai turun, tapi kayaknya krisis energi terutama di zona Eropa ini belum berakhir juga nih. Itu men-trigger inflasinya kelihatan agak sulit turun. Nah, kalau kita lihat dari US ya, stance-nya dari Fed ini mulai sedikit berubah bahwa mereka mau menaikkan suku bunga mungkin bisa lebih agresif dan membiarkan kalau memang istilahnya ekonomi US itu harus turun ataupun masuk ke fasenya resesi. Mungkin secara teknikal yang kita lihat sudah masuk ke resesi ya untuk marketnya US, tapi mereka semakin membiarkan lah, istilahnya harus ada biaya yang harus dibayarkan oleh US ini kalau memang mereka mau menekan laju inflasi. Dan dimana itu di note dalam Fed testimoni yang kemarin, biarin aja kalau memang inflasi itu tetap tinggi, mau diturunin, mereka harus berfokus kepada pertumbuhan ekonomi yang harus dibayarkan. Harus biarin pertumbuhan ekonomi yang mungkin turun, negatif, ataupun akhirnya memasuki resesi. Nah, respon daripada Indonesia sendiri, itu kalau kita lihat kemarin akhirnya menaikkan suku bunga mungkin lebih tinggi ya, dari perkiraan pasar yang kurang lebih sekitar 25 basis, ternyata dia naikin 50 basis. 50 basis ini mungkin di luar ekspektasi daripada beberapa analis gitu. Tapi sebenarnya market ini tidak terlalu terkejut juga, tidak terlalu kaget. Karena memang di awal bulan ini ada kenaikan harga BBM. Ada kemungkinan inflasinya akan bergerak lebih tinggi lagi untuk naik. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, memang responnya BI kelihatannya harus naikin suku bunga. Cuma masalah waktu aja dia naikin 25 basis atau dia harus naikin lebih banyak 30 basis. Ternyata kemarin itu dia front loading ya istilahnya, mereka menyampaikan bahwa dia mau lebih agresif ataupun lebih dulu gitu menaikkan suku bunga 50 basis dengan tujuan adalah menurunkan ataupun melawan inflasi ini gitu. Inflasi yang dikhawatirkan mungkin bisa naik ke area sekitar 6% gitu. BI akhirnya merespon dengan oke, kita naikin dulu sebesar 50 basis duluan karena kita mengantisipasi yang kemungkinan inflasi ini yang naik. Kedepannya seperti apa? Tren kenaikan suku bunga mungkin masih cenderung akan berlanjut. Tapi yang kita lihat belum tentu marketnya ini terlalu panik ya. Mungkin mereka dari sekarang sudah mulai adjust ya terhadap kemungkinan Fed yang mungkin diprediksikan bisa menaikkan suku bunga sampai sekitar 4,4% gitu ataupun sekitar 4,5%. Dan juga BI yang mungkin nantinya juga memang masih berkemungkinan menaikkan suku bunga sampai tahun depan ya, kurang lebih sekitar 2-3 kali lagi. Jadi sebenarnya market mulai mempersiapkan kemungkinan kenaikan suku bunga. Kita lihat di pasar saham kemarin pun tidak terlalu terkejut ya, istilahnya begitu ada kenaikan suku bunga, ya mulai adjust, tapi pasar saham masih kelihatan cukup bisa bertahan. Karena lihat dari ekspektasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri, itu diprediksikan dari BI masih bisa ke level 5,5% di kuartal ketiga ini. Gitu kan, jadi untuk next-nya bahkan di full year tahun 2022 ini mungkin bisa di level 5,3. Ya, mungkin kita masih melihat sebenarnya sampai akhir tahun potensi daripada equity market ya ataupun pasar saham sebenarnya masih sangat menarik ya. Dari segi pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan masih tetap positif. Kita lihat dampak dari komoditas, terutama di harga komoditas yang tetap tinggi itu benefit buat ekonomi Indonesia. Terlihat daripada trade balance kemarin sudah surplus ya berturut-turut selama 28 bulan, itu menciptakan suatu stabilitas tersendiri untuk
currency marketnya. Jadi kalau lihat dari segi currency, rupiah itu cukup bertahan. Terus untuk merespon itu juga kemarin BI sudah naikin suku bunga. Jadi kita memang bisa mengekspektasikan bahwa di currency market sendiri ataupun mata uang rupiah itu mungkin bisa cukup stabil ya terhadap US dollar. Ya otomatis dampaknya kalau kita lihat ke pasar saham sebenarnya masih lebih positif. Otomatis ke depannya ekspektasi pertumbuhan pun sampai akhir tahun mungkin masih bisa sampai 5,3% full year di tahun 2022 ini, itu otomatis di aset alokasi kita saham seharusnya masih tetap bisa dipertahankan. Mungkin kalau berdasarkan portfolio agresif, tetap bisa menjaga ya setidaknya portfolio di dalam kategori saham itu kurang lebih sekitar 80-90%. Untuk di sektor dari komoditas ataupun energi sendiri, sebenarnya mungkin kalau kita lihat sampai dengan akhir tahun, terutama di zona Eropa atau zona negara barat ini lagi memasuki masanya musim dingin. Otomatis kebutuhan daripada energi pun masih tetap tinggi. Pasar komoditas ataupun terutama di Indonesia yang kuat itu di batu bara, permintaannya akan terus tinggi nih. Kelihatannya setidaknya sampai akhir tahun ataupun di awal tahun 2023, di mana masih musim dinginnya di zona Eropa ataupun di US ini juga masih mau musim dingin nih gitu. Jadi otomatis di pasar komoditas setidaknya sampai akhir tahun mungkin kita bisa lihat harga batubara mungkin masih bisa tetap bertahan, dan untuk pendapatannya sendiri mungkin masih bisa terus menanjak karena permintaannya masih akan terus tinggi. Nah, tapi kita akan lihat lebih lanjut ya untuk di tahun berikutnya bagaimana, karena begitu sudah di level tertinggi permintaan mungkin sudah mulai menurun karena musim dingin sudah mulai berakhir. Nah, mungkin ini kita harus lihat lebih lanjut karena selanjutnya bisa terjadi adalah potensi harganya yang mungkin lambat laun mulai stabil atau mulai terkoreksi juga. Mungkin kita masih melihat saham-saham berkapitalisasi besar ataupun big cap sebenarnya masih tetap menarik. Kenapa? Sebenarnya kalau lihat dari hasil yang kemarin, dari hasil pertumbuhannya sendiri, big caps ini memang masih bisa deliver, mereka punya earnings, mereka punya pendapatan pun rata-rata sebenarnya baik. Walaupun kemarin mungkin sempat istilahnya small mid ini nih yang lagi ada temanya mungkin ya diambil. Tapi yang sebenarnya berhasil benar-benar deliver mereka punya earnings adalah yang rata-rata berkapitalisasi besar. Rata-rata mereka bisa laba pendapatan perusahaan yang memang lebih bagus dari ekspektasi. Terlihat mungkin di sebulan terakhir ini yang mungkin sektor perbankan mulai ada sedikit peningkatan, itu memang didukung dari pendapatan yang meningkat. Jadi memang ada basis dasar bahwa menunjukkan pendapatan yang meningkat, big caps ini punya alasan bahwa tetap menjadi pilihan. Nah, yang kita harus agak berhati-hati adalah di small mid cap ini biasanya ini lebih sensitif terhadap interest rate. Karena ada kenaikan suku bunga yang mungkin kita lihat sudah berlanjut ya, kemarin BI menaikkan suku bunga 50 basis, yang mungkin bisa masih melanjutkan kenaikannya, otomatis harus agak lebih berhati-hati, terutama di small mid. Memang beberapa nama small mid ini diuntungkan ya kemarin, terutama yang memang terekspos ke sektor komoditas. Karena sektor komoditas ini tidak semuanya ditaruh di kategorinya big caps ya, karena mereka banyak juga ditaruh di small mid, yang dimana yang rata-rata di sektor energi dan komoditas ini memang mendapatkan benefit. Jadi kelihatannya kemarin sempat perform cukup bagus, tapi memang bias di beberapa nama yang berfokus ke energi dan komoditas. Ya, mungkin kita harus tetap berhati-hati merespon di pasar ekuitas ya, terutama dengan ada background, ada potensi resesi. Kalau orang mendengar resesi secara global ataupun resesi di US, karena kalau kita begitu ada resesi, pasti aset-aset beresiko seperti saham kemungkinan besar terkena dampaknya. Kita juga harus melihat ke dalam resiko yang lebih rendah, seperti di pasar obligasinya Indonesia gitu. Di pasar obligasinya Indonesia sebenarnya kondisi saat ini sudah terkoreksi cukup dalam, baik dari yang rupiah ataupun yang US dollar. Nah, kita lihat yang rupiah ini yieldnya sejak akhir tahun 2021 kemarin itu sudah meningkat dari level sekitar 6% sampai kurang lebih yield 10 tahun itu di kisaran 7,2 sampai 7,3. Jadi sebenarnya respon kenaikan suku bunga itu sudah juga sedikit direspon daripada pasar obligasi. Buat salah satunya mendiversifikasikan portfolio ke dalam aset yang lebih rendah risiko dengan potensi sebenarnya yang tidak jelek juga, karena memberikan yield dalam rupiah ini masih bisa sekitar 7,2%, sedangkan pasar obligasi US ya di Indon itu bisa memberikan return juga ataupun yield sekitar 4-5,5%.